Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan mulai lagi belajar mengenai C#.NET Core ya khususnya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar mengenai uh, dependency injection di .NET Core. Oke, saya izin share screen mungkin ya. Share screen. Oke, bisa share. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah kelihatan. Oke, kita kali ini akan berbicara mengenai dependency injection ya. Jadi, dependency injection ini adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi coupling ya di antara komponen dalam aplikasi. Jadi, kode itu lebih mudah diuji dan dipelihara. Jadi, memungkinkan objek atau kelas untuk mendapatkan dependensi dari komponen lain yang dibutuhkan ya secara otomatis tanpa harus membuat sendiri ya. Jadi, ini mendukung prinsip inversion of control ya. IOC yang berarti kontrol penciptaan objek dan dependensinya dipindahkan dari objek itu sendiri ke dalam kontainer. Nah, ini uh, BI ini ya istilahnya dependency injection ini memungkinkan kita menginjek dependensi. Jadi kita menginjek uh, dependensi biasanya objek atau service ke objek lain ya. Nah, jadi biasanya ada tiga cara ya untuk melakukan dependency injection. Jadi yang pertama itu ada constructor injection. Jadi dependensinya disuntik melalui konstruktor kelas ya. Kemudian ada property injection. Jadi disuntikkan melalui property. Kemudian ada method injection ya. Jadi ada tiga. Jadi yang pertama itu melalui kelas ya. Yang kedua itu melalui property. Dan yang ketiga melalui method. Yang biasa digunakan itu pakai constructor ya, constructor injection. Biasanya ada di kemarin ya kayak contoh yang aplikasi web API itu ada injection di controller ya. Jadi ya dia bikin constructor bisa diimplementasikan di dalam metode di dalam aplikasi ya. Ini ada mengkonfigurasi dan menggunakan DI di .NET Core ya. Jadi caranya itu bagaimana? Biasanya dilakukan melalui program .cs ya. Jadi atau startup CS pada versi sebelumnya. Jadi kalau yang versi yang sebelumnya itu di bawah 6 ya, berarti mungkin 5 atau 3 ya. Seingat saya 4 nggak ada ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk menggunakan dependency injection ini bagaimana ya. Jadi pertama kita menambahkan service ke DI container ya, menggunakan metode configure service di dalam program CS ya. Ini umumnya service digunakan yang disuntikan didefinisikan dalam suatu interface ya. Kemudian implementasinya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi bisa disuntikan ke dalam suatu kelas ya, seperti controller atau service melalui constructor. Nah, ini ada contoh implementasi dari dependency injection di .NET Core ya. Jadi misalnya di sini contohnya kita pertama membuat satu interface, kemudian diimplementasikan di dalam suatu service ya. Nah, ini contohnya kita contoh interface-nya ya, misalnya kita untuk mendefinisikan metode untuk menyapa pengguna. Jadi di sini kita buat satu interface ya, teman-teman. Nama interface-nya di sini
e-greeting service ya. Biasanya kalau kita buat suatu interface, biasanya ini ya, di depannya itu kita kasih tanda i ya. Nah, untuk implementasinya nanti biasanya langsung ya greeting service atau apa gitu ya. Nah, di sini contoh interface-nya ada greeting service, isinya adalah string, ini greet ya. Eh, Tipe datanya adalah string, di sini parameter greet dengan data tipe data string, isinya name. Nah, kemudian di sini kita buat satu kelas greeting service yang mengimplementasikan dari interface yang kita buat di sini ya. Di sini interface-nya. Nah, ini kita panggil di sini. Jadi ini yang istilahnya konsepnya termasuk inheritance ya. Jadi interface ini pewarisan juga di sini ada greeting service. Jadi kalau kita tambahkan greeting service di sini, kita harus mengimplementasikan grid ini ya di dalam greeting service ini. Nah, implementasinya itu ada di sini. Jadi di sini ada public ya, string, grid, isinya input parameternya itu adalah name. Tipe datanya adalah string. Jadi nanti uh, interface ini akan diimplementasikan di sini ya, di greeting service. Atau kalau uh, teman-teman biasa istilahnya di sini ini repositorinya ya. Biasanya ada folder interface, kemudian di sini ada folder repository, kemudian misalnya greeting service repository, misalnya untuk mengimplementasikan interface dari greeting service gitu ya. Jadi nanti kalau kita panggil itu ke sini ya nanti ke greeting, kemudian nanti kita akan mendaftarkan yang kedua ya. Jadi kita daftarkan service ke DI container ya. Jadi di sini kita mendaftarkannya ada di program CS ya. Jadi program .cs filenya biasanya di builder service-nya. Jadi di sini kan di program CS ini ada builder ya. Nah, jadi di sini ada create builder. Nah, nanti dia masukinnya mendaftarkan kontainernya itu di sini. Jadi di I-nya injection-nya, dependency injection-nya itu di sini. Jadi builder service di sini perintahnya ya, add scope, interface-nya apa, kemudian repository-nya apa. Nah, ini implementasinya di mana. Nah, ini yang disebut dependency injection di sini ya. Jadi teman-teman biar lebih jelas. Nah, ini kemudian fungsinya kita variabel ini di build ya, builder build. Ini biasanya sintak terakhirnya nanti kalau ada service yang lainnya kita bisa daftarin di sini. Nah, ini kebetulan kita menggunakan Edge scope ya untuk mendatangkan service ke dalam kontainer. Nah, selain Edge scope ini sebenarnya ada dua lagi. Yang selain Edge scope ini ada Add Transients sama satu lagi Add Singleton ya. Nah, untuk penjelasannya di sini ada saya buatkan ya satu ininya. Jadi scope itu secara definisi itu adalah instan yang dibuat satu kali untuk setiap permintaan HTTP atau lingkungan scope tertentu. Jadi untuk scope ini cocok untuk layanan yang bergantung pada konteks permintaan. Jadi by request. Jadi kenapa kita pakai scope? Misalnya kalau di dalam teman-teman mungkin yang pernah bikin aplikasi web API ya kebanyakan pakai scope ya karena requestnya by request ya, by request HTTP ya. Nah, ini ada kapan digunakan ya sebaiknya ya. Jadi saat layanan harus berbagi data antar objek di dalam satu permintaan HTTP. Kemudian ketika Anda memerlukan unit of work ya untuk transaksi database sehingga DB konteks itu memiliki siklus hidup yang sama dengan permintaannya. Nah, ini ada contohnya juga ya sama tadi at scope, misalnya tadi interface-nya apa, ini repositorinya apa. Implementasi dari interface tersebut. Nah, ini ada kasus penggunaannya ya. Jadi penggunaannya itu misalnya
IFDB konteks ya, memastikan perubahan data proses di dalam satu transaksi. Kemudian ada layanan dengan logika bisnis yang terkait pengguna atau permintaan saat ini ya. Ini ada catatan penting ya. Jika layanan scope digunakan dalam background task yang berjalan di luar konteks dari HTTP ya. Jadi kita perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan karena tidak ada permintaan yang aktif ya. Oke, ini untuk pembahasan mengenai scope ya. Jadi biar teman-teman lebih paham ya. Kita kan sering dengar ya add scope, add transients, add singleton gitu ya. Cuma permasalahannya apakah kita sudah mengetahui untuk penggunaannya dan pengaplikasiannya sebaiknya bagaimana. Oke, kemudian di sini ada add transients ya. Kita bisa menggunakan add transients itu pada saat apa? Jadi kalau add transients ini dia membuat instan baru setiap kali diminta. Oke. Nah, definisinya itu jadi di sini instan baru dibuat setiap kali layanan diminta ya. Jadi di sini cocoknya untuk objek yang ringan ya, atau tidak memiliki status atau stateless ya. Nah, ini kapan digunakan sebaiknya? Jadi saat layanan tidak menyimpan data ya, atau status antar permintaan. Jadi contohnya ini kalau yang pakai transients ini, cocoknya untuk utility atau helper classes ya. Jadi kelas-kelas helper itu nggak masalah ya kalau kita pakai transients. Nah, kalau atau utility ya yang digunakannya nggak butuh state ya atau tidak memiliki status. Nah, ketika Anda menginginkan layanan selalu dalam keadaan baru untuk mencegah kebocoran data antar pengguna atau proses. Jadi ini digunakan untuk ini ya. Nah, ini contohnya sebenarnya sama aja, cuma ditambah transients ya tadi at scope, ininya sama ya. Untuk struktur penulisannya sama. Jadi interface, kemudian di sini ada repository-nya, implementasi. Nah, untuk kasus penggunaannya, misalnya di sini ada utility ya, seperti format string, perhitungan yang sederhana, kemudian manipulasi data tanpa status gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai add transients. Nah, ini ada juga layanan API client, HTTP yang short lived ya, dan hanya digunakan sebentar, saat aja. Kemudian catatan penting ya, di sini ada catatan. Jadi jangan gunakan untuk objek berat yang sering dipanggil ya. Jadi kalau pakai transients ini kalau untuk lebih cocok ya kayak misalnya yang nggak sering-sering ya kayak misalnya kita untuk ngebentuk kayak kemarin ya JWT token itu masih cocok ya karena dia dipanggil sekali aja. Kita butuh token itu kan nggak berkali-kali ya. Kita nggak bakal nembak ke situ terus, tapi cukup sekali kita dapat, terus kemudian kita bisa implementasikan token tersebut di tempat lain gitu ya. Tapi kita nggak perlu kita manggil berkali-kali ya. Setiap kali kita eh, transaksi ya, misalnya nge-get data, kita harus generate token. Setiap kali ini generate token kan nggak perlu ya. Nah ini implementasinya bisa pakai transients ya. Nah ini catatan aja. Jadi jangan digunakan untuk object grade yang sering dipanggil bisa mempengaruhi performa ya. Jadi bisa jadi lambat nanti. Jadi nggak bagus. Kemudian yang ketiga ada add singleton. Jadi add singleton ini membuat instan tunggal ya. Digunakan untuk di seluruh aplikasi. Jadi hanya satu instan dibuat untuk seluruh masa hidup aplikasi. Jadi selama aplikasi itu berjalan, ini kita pakai sekali ya, dibuatnya sekali aja instannya. Nah, ini digunakan untuk layanan berat atau data yang harus konsisten di seluruh aplikasi. Nah, ini kira-kira kapan digunakannya ya? Jadi ketika Anda ingin mengelola sumber daya yang besar ya atau mahal di sini, misalnya cache, configuration,
ya istilahnya data-data yang kira-kira apa nih? Kalau configuration itu kan misalnya hmm, kayak misalnya untuk nampilin menu kali ya. Jadi kita bikin sekali ya untuk instannya, nggak perlu berkali-kali. Kemudian untuk layanan yang harus berbagi dengan status global seperti penyimpanan konfigurasi aplikasinya. Ini Kak, konfigurasi ya, lebih ke penyimpanan konfigurasi aplikasi. Jadi sekali aja, misalnya sini kalau pakai case ya, sini ada contoh singleton, interface email case. Nah ini kasus penggunaannya ya, kasus penggunaannya in memory case atau objek konfigurasi ya. Kemudian layanan logging. Jadi kalau kita pakai message broker ya, jadi message broker client itu seperti Kafka atau RabbitMQ. Mungkin nanti kalau eh, kita sempat nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai message broker ini, RabbitMQ dan Kafka ya, teman-teman. Nah, ini ada catatan penting ya buat teman-teman. Jadi hindari penyimpanan data yang bersifat user spesifik ya dalam singleton untuk mencegah kebocoran data antar pengguna. Jadi sifatnya lebih global ya, kayak konfigurasi aplikasi mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya penyimpanan data yang bersifat user spesifik, ini kita cocok ya pakai singleton. Kemudian harus thread safe ya, karena instan akan digunakan oleh banyak thread. Nah, di sini selanjutnya ada best practice ya, best practice untuk penggunaan transients. Jadi cocoknya transients itu untuk objek kecil atau stateless. Jadi cocok untuk layanan ini hanya digunakan sekali dan tidak menyimpan status. Ingat ya, transients itu tidak menyimpan status ya, jadi stateless digunakan hanya sekali. Nah, kalau untuk scope, layanan yang memiliki konteks permintaan ya, jadi request, tadi kayak contoh HTTP itu kita bagusnya pakai scope ya, add scope. Jadi layanan yang memanfaatkan DB konteks nih contohnya ya, karena setiap kali kita panggil harus menyesuaikan ya di sini permintaan pengguna harus bersifat scope ya. Nah, kalau singleton ya, singleton untuk layanan berat atau global. Jadi layanan ini thread safe ya, jadi tidak menyimpan data spesifik pengguna. Jadi global configuration dan sebagainya. Nah, ini ada yang keempat itu hindari singleton untuk layanan dengan ketergantungan tersen atau scope. Ini sih kombinasi ya, kombinasi dapat menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, ini yang agak riskan itu kalau pakai singleton itu masalah multi thread ya. Selalu gunakan mekanisme sinkronisasi jika layanan memiliki operasi baca tulis ya, kalau pakai singleton. Kemudian audit ketergantungan layanan secara berkala. Sini ada contoh ya, menggunakan service dengan constructor injection ya. Nah, tadi kan misalnya contohnya kita buat migrating service ya di atas. Nah, ini kita coba injection ke dalam constructor, dalam controller ya. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Ini kebetulan ada API controller. Ini root ya, kemarin yang kita udah bahas. Kemudian ini control base-nya. Di sini kita masukin pakai private ya, private read only ini juga kita bahas ya udah masalah apa namanya yang kemarin modifier ya. Kemudian di sini interface-nya kita panggil, kemudian kita bikin integrating service pakai underscore ya ini teman-teman. Nah di sini constructor injection itu ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini constructor injection-nya itu ada di sini ya, teman-teman.
Jadi sini greeting control ini nanti bawa greeting service ini, kemudian nanti yang ini eh, variabel ini nanti kita bisa pakai di dalam metode yang kita jalanin ya. Jadi nanti yang kita pakai itu yang ada di sini ya, greeting service ini, yang sudah dibuatkan satu konstruktor untuk interface dari ini. Nah ini ada HTTP GET ya metodenya, berdasarkan nama, misalnya get greeting ya, iAction result, string name ini berarti parameter yang dimasukkan ya, diinjek. Kemudian di sini ada variable message. Jadi waktu dijalankan di sini API-nya kita suruh input name ya. Nah, ketika name itu masuk, kita masuknya ke sini. Nah, dari sini kita panggil di sini ya name-nya. Kita di sini ada di grid service di sini nanti kita karena kita punya metode grid di greeting service ya. Nanti kita akan manggil metode ini kemudian dengan membawa parameter name. Nah, nanti ini return-nya ya. Return oke. Message itu yang dari sini ya. Output dari implementasi dari grid ini. Grid. Jadi dia akan menampilkan pesan misalnya kesapaan. Nah, ini contoh coba di running ya. Misalnya untuk mengakses API bla bla bla. Ini metode get. Ini outputnya nanti seperti ini. Jones. Nah, ini dibawanya di sini ya. Bukan di body ya. Kecuali kalau kita define-nya by from body ya. Kalau ini langsung artinya parameter itu dibawa di URL. Kalau kemarin itu kan ada yang from body ya. Kita ngambil URL-nya. Nah, kalau ini langsung di dalam eh, URL yang kita panggil ya. Scope dalam dependency injection. Nah, ini tadi lagi penjelasan aja sih. Sebenarnya sama ya mengenai tiga metode ini. Transient, scope, dan singleton. Nah, di sini ada menggunakan multiple service ya dalam controller. Nah, ini contohnya yang tadi ya, e-greeting service sama ada e-logging service nih. E-logging service ini biasanya bawaan sih. Kita bisa langsung panggil, kita bikin konstruktor di home controller ini dengan membawa dua interface ya. Sini contohnya, sini greeting service, greeting sini public, action result index ya. Ini metodenya, metode indexnya, string name. Nah, ini kita implementasi dari e-logging service-nya ya. Log, greeting, send to name, return content greeting ya contohnya. Sama sama yang di atas ya, cuma ada tambahan logging service ya. Nah, ini ada menggunakan dependency injection dengan service scope ya, yang lebih luas daripada scope permintaan HTTP dan ini contoh bikin scope manual ya. Jadi di sini ada kelas MyScope Service. Jadi di sini kita panggil e-service scope factory ya. Nah, di sini ada scope factory. Di sini MyScope Service-nya. Jadi konstruktornya dari e-service scope factory. Oke, kemudian ini metode untuk create scope ya.
Di sini contohnya using variable scope. Ini saya salah pakai scope factory ya, create scope. Jadi dia bikin scope. Kemudian variable service. Di sini adalah ini ya, ya scope service provider, get required service, misalnya e-greeting service. Dan sini eh, menampilkan ya console write line, service grid, misalnya scope user. Nah ini kalau kita buat secara manual ya scope-nya. Ini jarang sih kalau bikin seperti ini. Nah ini ada ringkasan ya mengenai dependency injection. Dia ada beberapa poin ya. eh Dependency injection itu biasanya didaftarkan di service ya nanti di dalam DI container program CS atau startup CS. Kemudian untuk lifetime-nya itu ada tiga ya tadi transient, scope, dan singleton. Jadi kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Kemudian di sini ada constructor injection. Jadi biasanya ada di controller atau kelas ya bisa kita implementasikan. Nah ini eh, untuk mempermudah kita ya untuk uji coba fleksibel serta mengurangi coupling antar komponen. Oke, ini kita bicara mengenai dependency injection. Mungkin kita coba sedikit ya dari codingan yang ada di sini biar lebih jelas. Oke, di sini saya coba buat satu project baru ya. Oke, saya bikin satu project ya. Ininya pakai ASP.NET Core API. Kita next, ini BI, atau saya namakan temuan. Sekarang keempat ya, empat dependensi. Oke, saya pakai net 8 ya. Oke, ini masih kosong. Isinya mau weather forecast ya. Weather forecastnya saya biarin aja dulu ya. Oke, kita coba ya ngambil dari yang ada di sini aja dulu. Misalnya kita pertama bikin interface ya. Kita saya copy aja biar cepet ya. Atau di sini kita biar strukturnya lebih jelas, kita add ya, bikin kontrol baru namanya interface.
Oke, kita add di interface ini new item ya. Kita select yang general, hanya ASP Network, kita pilih code ya. Nah, ini ada interface. Kemudian kita namain interface-nya itu apa. Misalnya di sini case-nya e-greeting service ya. Kita add. Nah, ini modifier-nya public. Kita ambil aja ya di sini. Kita bikin satu interface ya. Oke, ini udah jadi satu interface. Nah, di sini ada informasi ya, null reference, berarti metode ini belum dipanggil ya, belum digunakan. Kemudian kita coba di sini kita tambah bikin satu folder lagi, folder untuk implementasi dari interface tersebut ya. Ini repo misalnya saya cobain. Saya bikin satu kelas saja. Namanya greeting service ya. Nah, kita coba inherit ya dari interface tersebut. Bisa muncul ini greeting service ya. Nah, ini saya coba pakai kontrol titik ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung implement interface-nya ya. Biasanya untuk awal itu dia kasih throw ya, throw new not implement exception ya. Ya, kita ganti nanti sesuai dengan interface-nya. Oke, di sini saya copy ya. Jadi balikannya adalah return-nya itu hello ya, dengan nama parameter namanya yang akan dikirim. Oke, ini saya udah ganti. Nah, di sini saya udah buat satu interface, kemudian saya buat implementasinya ada di greeting service ya. Nah, kemudian di sini kita mulai mendaftarkan service DDI kontainernya. Kita pakai add scope, nah, kita masuk ke program ya, OMCS. Nah, posisinya itu ada di sini ya. Di sini ada builder. Nah, bisa taruh di antara builder dan ini ya, build-nya. Jadi di sini kita tuliskan ya, builder, service, kemudian add scope ya. Interface-nya apa tadi? E-greeting ya, e-greeting service. Kemudian punya adalah greeting service. Guys, pelarian. Nah, ini kita udah buat satu dependency injection ya di sini untuk mengimplementasikan ini. Oke, kemudian kalau dari sini ya,
Selanjutnya kita coba untuk constructor injection ya di API controller, namanya greeting controller di sini. Saya copy aja. Kemudian kita tambahkan ya di controller. Weather forecast-nya saya biarin dulu. Add controller ya. Nah ini teman-teman biasanya larinya langsung ke MVC nih. Kita pilihnya yang API ya. Kita pilih API controller yang empty. Kalau yang bawah ini yang with read write action nanti biar dia ada kayak contoh root-nya ya, teman-teman. Nah, kalau pakai entity framework ini kita sebenarnya bisa langsung generate ya. Tapi kita pakai yang empty aja. Ini ada macam-macam sih variasinya. Nah, ini saya namain tadi greeting controller ya. Kita add. Oke, ini controllernya sudah jadi ya. Kemudian kita buat constructor ya. Karena kita mau mengimplementasikan eh, interface yang tadi ya dan repo-nya. Kita masukin private. Biasanya kita kasih read only di greeting service. Ini pakai underscore biasanya ya. Greeting service. Oke, kemudian sorry ya, titik koma. Public greeting controller, greeting service. Ini kita tutup ya. Jadi nanti ini yang akan kita panggil ya, kita pakai dimasukin ke dalam metode yang ada di controller kita ya. Nah ini tadi saya buat constructor injection. Nah ini saya coba copy aja metode untuk HTTP get name ya. Saya paste di sini. Oke, di sini parameter yang akan kita ambil ya nanti. Kita metodenya get, kemudian greeting service, greet ya. Nanti ini akan dipanggil. Nah ini kalau kita lari ke implementationnya, ini lari ke sini ya. Teman-teman, ini saya breakdown biar nanti saya coba debug ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu pada saat kita panggil metode ini ya, get greeting ini. Oke, setelah ini kita coba running ya, teman-teman. Di sini saya debug. Jadi kalau kita jalankan nanti kita coba lihat ya prosesnya itu bagaimana. Oke, ini kita pakai Swagger ya, teman-teman. Nah, ini uh, pertemuan 4, bla bla bla. Ini yang tadi kita buat ya. Ini kita kasih description-nya, kita try out misalnya. Ini saya masukin ya, di sini ada required. Nah, kalau kita execute, di sini kebetulan saya pakai debug ya. Cara jalanannya biasa teman-teman pakai F10 ya. Nah, ini akan dari konstruktor yang kita udah buat di sini. Nah, ini akan memanggil metode yang di sini nih, di grid ini.
yang ada di repository dengan membawa parameter yang tadi saya masukin ya. Misalnya contohnya di sini ada Wahyu Hidayat. Nah, kalau kita jalanin, kita F10, dia akan lari ke sini ya. Parameternya masih sama di bawah, kemudian akan membalikan nilai hello dengan parameternya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini akan dibalikin ya. Ini oke message. Message-nya apa? Message-nya hello tadi ya. Oke. Jadi respons dari bodinya adalah hello Wahyu dari Dayat. Nah, ini outputnya ya, teman-teman. Oke, saya stop. Jadi poinnya adalah yang disebut dengan dependency injection itu ada di sini ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk masalah dependency injection? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini mungkin dibuka nggak sih, Pak? Pak Tarwa ada nggak? Nggak ada ya? Halo, Pak Wahyu. Ya, Ya Pak, mau tanya dikit Pak. ya silakan. Berarti kalau misalkan nanti udah ada banyak nih servisnya, berarti nanti perlu nge-register di sini semua ya Pak ya? Betul. Nanti kalau ada banyak ya banyak Oke, di sini nih. Scope, scope, scope. Ini karena implementasinya baru satu ya. Nanti kalau proyeknya misalnya ada banyak ininya ya berarti nanti ada banyak nih interface sama ininya ya, repositorinya. oke. Berarti eh di sini berarti nanti bisa kemungkinan ada banyak banget ya Pak ya di program .cs ini ya untuk Iya settingnya. bisa. Buat injeksinya. Tapi kalau mau dibuatkan file terpisah sebenarnya bisa juga. Mas. Oh, oh bisa juga Pak ya berarti ya? Bisa. Scope-nya ditaruh di service ya. Biasanya ada service. Nanti dia bisa dipanggil di sini nih nama kelas service-nya. Oke, Nanti oke. ya kalau misalnya kita bikin satu project yang benar ya. Ini saya mau ngasih penjelasan biar lebih clear ya masalah dependency injection. Jadi kita bikin sederhana dulu. Oke Pak, Tapi siap. benar, kalau Simak. misalnya ada banyak ya banyak gitu ya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Oke, oke Pak. Siap. Mm-mm. Terima kasih Pak. Nah mungkin teman-teman juga bisa nanya nih, ini bisa nggak kalau saya kasih transients? Ya kita coba aja ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih. Kalau saya kasih transients ya, saya ganti nih pakai transients ya. Ya, kita coba running lagi nih. Nah ini muncul sama ya. Saya kasih nama, saya running. Keluar nggak? Keluar kan? Sama kan outputnya? Nah sekarang pertanyaannya, tepat nggak kira-kira kalau saya pakai ini? Kurang ya, kurang tepat ya. Karena nggak efisien. Karena kita bicara by request ya. Kalau transient seperti yang tadi udah jelasin, dia nggak bagus kalau dipanggil berkali-kali ya. Kalau buat transaksi untuk metode HTTP itu nggak cocok. Kalau kita pakai add singleton bisa nggak? Tetap bisa ya. Cuma best practice-nya
kurang tepat gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan salah nih, kita mesti bisa mendefinisikan kapan kita mesti pakai scoop, kapan kita mesti pakai transients, kapan kita mesti pakai singleton ya. Tapi secara fungsional tetap bisa keluar teman-teman. Cuma untuk proses lifetime-nya itu nggak tepat ya. Kira-kira seperti itu. Jadi eh, kalau secara proses sih jalan-jalan aja gitu. Tapi secara efisien dari program kita itu jadi nggak bagus. Oke, gitu. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Oh ya mungkin untuk sesi hari ini cukup 1 jam aja dulu ya. Karena saya ada panggilan lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh gratis. Gak ada. Bintang kali mau tanya, Bintang, Bin, Ya Pak, hadir Pak. orang lama nih, Bintang. Dari tahun berapa, Bin? Apanya nih Pak? Belajarnya dulu 2000 awal-awal berarti 2020 ya. Kalau nggak salah. 2020 ya. Duluan Yusuf ya. Itu Pak, Apa namanya, Bin? ini Pak apa? Declare dependency injection cuman nggak lewat constructor gitu. Yang tadi add scope itu ya, yang manual itu. Iya, ada yang manual, dia ada. Kalau nggak salah di sini ada tadi ada 3 ya. Ada melalui konstruktor, terus kemudian ada yang pakai apa namanya metode, sama satu lagi yang di properti ya kalau nggak salah kan. Sebentar, saya kalau nggak salah ngasih materi juga deh di eh, apa namanya di G Drive itu ada yang khusus dependency injection. Ini ada contohnya nggak ya? Nah ini ada tambahan lagi nih sebenarnya yang masalah ini ya Bin, constructor, property, sama metode ini ya. Iya Pak, boleh Pak, boleh. Nah ini ada deh kalau nggak salah contohnya informasi sendiri ini pakai email, contohnya email service ya, contoh mana ya? Kita nggak, kayaknya ada sih. Ini pakai PC nih gitu. Soal ada nggak? Oh ini custom ya. Nah, ini yang di kontainer nih. Oh, ini differentiate-nya ada di configure service ya, ada di kelas tersendiri nih. Nah ini yang tadi yang dipertanya kalau banyak gitu kan, biasanya kita bisa bikin satu kelas tersendiri untuk eh, mengimplementasikan ini ya. Bisa dipecah-pecah juga. Ini ada nggak sih contoh yang itu? Melalui properti public. Oh ini yang custom nih ya, benar. Parameter method.
Ya, yang tadi custom bin. Ini saya taruh juga ya di G Drive ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat lagi, nyoba lagi dengan yang lain atau coba-coba sendiri dah, silakan ya. Ada yang mau nanya lagi mengenai DI? Sebelum saya tutup, atau kalau misalnya ini bisa di chat ya, teman-teman, silakan di grup WhatsApp. Sini chatnya mana ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk sesi hari ini saya sudahi dulu. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah atau kurang tepat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman nanti akan dikirim kemudian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.